Baik, kita siap mulai. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzawil 'ulumi wal 'irfan. Amma ba'd, faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan sebagian Al-Qur'an ini sebagai obat sekaligus rahmat bagi yang beriman, yang percaya. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Kehadiran Al-Quran bagi orang-orang yang zalim hanyalah menambah kerugian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kita yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim dzalika syahidina syakir. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak rahmatullah, alhamdulillah senang sekali malam hari ini bisa kembali bertemu wajah silaturahim, nyambung tali kasih di antara kita semua, sekaligus ngaji bareng, belajar bareng. Hari ini surah yang kita bahas di pekan yang ketiga, kita pelajarannya adalah sisi TQ, cara cepat terjemah Al-Quran. Hari ini kita berada di penghujung surat Al-Fajr, surah yang ke-89, paling ujung, sampai dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik, pendek waktu kita Bapak karena isyanya lebih cepat sekarang gitu. Karena sama-sama kita mulai dengan Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran kita, membuka hati kita, mudah memahami kosakata demi kosakatanya, merekamnya dalam benak kita, dan insya Allah menjadi ilmu dan hikmah untuk kita semua amalkan dalam kehidupan nyata. Insya Allah sukses dunianya, selamat akhiratnya. Ala hadzina kullinatin salihah hadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina. محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahul azim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai terjemahkan kata demi kata surah Al-Fajr ayat 24 sampai dengan ujung ke ayat yang terakhir ayat 30. Yaqulu ya laitani. Agak payah nggak sih Pak? Sebentar, masih bisa diubah nggak? Nah, oke, kayaknya bagusan. Baik, yaqulu kisturnya dikeluarkan. Yang mana? Oke, udah. Oke, yaqulu dia berkata, dia yang berkatanya siapa? Ini dihubungkan nanti ke atas ya, yakni yatadzakkarul insan, al-insan manusia, manusia yang sadar tapi terlambat itu berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, ya laitani, ya wahai. Laita itu ditamani. Tamani itu adalah harapan yang tak mungkin terkabulkan. Kalau Bapak bilang hari ini, andai aku muda lagi, lewat Pak. Itu laita. Andai aku masih sekolah SD lagi, lah. Sekarang 70 tahun masih pengen ngepikirin 17 tahun, 7 tahun gitu kan ya. Itu laita, harapan yang tidak mungkin terjadi. Jadi ya laitani, wahai andai aku.
Qaddamtu, qaddama, yuqaddimu, taqdim dari kata yang sama. Kalau kata muqaddimah Pak, artinya dahulu. Muqaddimah pendahuluan kan. Jadi muqaddamtu, dahulu aku mempersiapkan li hayati, li untuk hayati, hidupku hari ini. Gitu ya. Andai aku dulu saat masih berada di alam dunia mempersiapkan hidupku hari ini. Di mana? Di akhirat. It's but too late gitu. Sudah terlambat ya. Andai aku dulu mempersiapkan hidupku untuk hari ini, fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad, fa maka yauma idzin pada hari itu nanti di akhirat la tidak yu'adzibu, azaba yu'adzibu kata aktif ini Pak, mekan, azaba menyiksakan, mengazabkan, azabahu dengan maf'ul mutlak namanya, dengan azabnya, nyanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya ya, dengan rabbuka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada hari itu tidak ada azab seperti azabhu ahadun satupun. Seperti azabnya azab Rabbuka itu ahadun satupun. Di belakang tanwin itu namanya nakiroh. Nakiroh indefinite noun, kata benda yang tidak terdefinisikan. Berarti satu pun tidak ada yang azabnya seperti azabnya Allah nanti di akhirat kelak. Kalau hari ini manusia disiksa, ya segitu ukurannya, paling sampai mati. Kalau di akhirat berulang kali gitu kan. La yahya wa la yamut gitu kan. Tidak hidup, tidak mati. Ya, antara gitu ya, jadi sakitnya merasakan deritanya tapi tidak bisa dianggap hidup juga karena tidak seperti merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Itulah yu'adzibu azabahu ahad. Kalau di sini di dunia orang di penjara malah bisa jalan-jalan kemana-mana. Di akhirat no way, tidak ada jalan keluar, no way out gitu sama sekali. Pada hari itu tidak ada azab seperti azab Rabbuka itu ahadun satupun, wala yuthiqu wasaqahu ahad. Dan la tidak ada yusiku wala dan tidak yusiku wasako. Apa wasako itu? Wasako itu ikatan Pak. Pernikahan itu disebut sebagai misaqon ghalizo, adalah ikatan yang sangat kokoh. Misaq dari kata dasarnya wasako, artinya mengikat. Yusiku mengikat. Coba kita terjemahkan di sini apa? Wala yusiqu wasaqahu ahad fa yauma idzil yusiqu wal wisaq ar-riba, ikatan alladzi yuqayyidu bihi al-asir, adalah ikatan untuk mengikat dengan cara kokoh. Ikatan itu namanya yusiqu fi mudhari'nya ya. Masdarnya bisa lagi. Jadi tidak ada yang bisa mengikat orang dengan sangat kuat melebihi ikatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaqahu dengan ikatannya ahadun satu manusia pun. Tidak ada manusia yang bisa mengikat orang sekuat Allah mengikat seseorang. Yang tadi kalau di sini penjara bisa lepas, di sana tidak ada. Muqshadah fi amadin mumaddadah gitu, nerakanya ditutup rapat, tidak ada yang bisa lolos. Gitu Pak. Ini senada seirama dengan kalimat yang itu. Wala yusiqu wasaqahu, tidak ada ikatan yang seperti ikatan Allah Rabbuka ahadun satu manusia pun. Sampai 26. Satu rangkaian 3 ayat. Yaqulu ya laitani qaddamtu hayati, orang-orang durhaka itu kemudian nanti di akhirat menyesal. Andai aku dulu di alam dunia mempersiapkan hidupku untuk hari ini di akhirat. Fa yauma idzil la yu'adzibu azabahu ahad, hari itu tidak ada azab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yusiqu wasaqahu ahad, tidak ada ikatan melampaui ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuatnya, tidak bisa lepas. Baik, lanjutannya ayat 27 30 ini konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah manggil kita semua manusia yang beriman bertakwa, yang tumakninah, yang hatinya tentram. Nanti di bagian akhir kita akan belajar an-nafas itu ada 3. Ada nafsul ammaroh, nafsul lawwamah, nafsul mutmainnah. Nanti kita akan pelajari bersama. Baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya hai ayyatuha. Ayyatuha itu ayyuha awalnya Pak. Ayyuha. Ayyuha itu adalah
penghubung al, penghubung nida yang ada alnya di depan. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Karena ada alnya. Kalau tidak ada alnya, ya Muhammadu, ya Aliyu, nggak ada pakai ayyuha. Oke. Kenapa ada taknya? Ayyatuha, nggak usah bingung. Karena tak ini adalah identitas perempuan. Perempuannya yang mana? An-nafs, jiwa. Kenapa jiwa dianggap perempuan padahal tidak ada tak marbutohnya? Karena jiwa punya pasangan, yakni raga. Semua yang berpasangan dalam bahasa Arab diidentifikasi sebagai perempuan. Bumi, langit, perempuan semua. Al-ard tidak ada tak marbutohnya, tapi dianggap perempuan karena berdampingan, berpasangan dengan as-sama. As-sama tidak ada tak marbutohnya, tapi karena berpasangan dengan langit dianggap perempuan juga. Begitu juga dengan jiwa, karena jiwa berpasangan dengan raga, maka jiwa dianggap sebagai perempuan. Karenanya ada sisi pentak, gitu kan. Jadi kalau misalnya al gitu, apa yang perempuannya misalnya, itu taknya akan ada timbul otomatis. Ya ayyatuha, ya hai ayyuha sekalian, ayyatuha sekalian, an-nafs jiwa. An-nafs jiwa, ilmu jiwa, ilmu nafs gitu, jiwa. Al-mutmainnah dari kata yang sama keluar kata tumakninah, bagian dari rukun sholat kita. Setiap gerakan berhenti sejenak itu tumakninah. Nggak boleh ngebut sholatnya karena wajib ada tumakninahnya. Rukun sholatnya tumakninah. Jadi kalau sholatnya tarawih 23 rakaat 5 menit, tumakninahnya di mana gitu. Baik, jadi mutmainnah itu apa? Mutmainnah berarti orangnya, isim fa'il. Wahai jiwa yang an-mutmainnah, tumakninah artinya tenang. Rukuknya gitu, gerakannya berhenti, meskipun sepersekian detik tetap ada tenangnya, nggak garang gusuh gitu ya. Wahai jiwa yang tenang, wahai ayyatuha sekalian an-nafs jiwa al-mutmainnah yang tenang. Irji'i ila rabbiki, irji'i rujuk kembali, kembalilah kamunya kemana? An-nafs jiwa, maka ada i-nya di belakang. Kalau perempuan irji'i, laki-laki irji'. Kembalilah kamu. Kalau perempuan ada irji'i. Kembalilah kamu ila menuju kepada Rabbiki Tuhanmu. Kenapa ki? Lagi-lagi perempuan. Kalau laki-laki Rabbika gitu. Ila Rabbika ruj'a misalnya gitu. Itu kaknya kepada baginda Nabi, kepada manusia umum. Kalau sini perempuan makanya Rabbiki. Irji'i, kembalilah kamu ila menuju Rabbiki Tuhanmu radiyan hal. Ini namanya hal, Pak. Radiyatan, halnya kamu itu ridho. Hatimu ridho. Mardiyatan, mardiyah diridhoi. Kalau yang ridho siapanya? An-nafsnya, kitanya. Mardiyah yang ridho siapa? Allah. Kamunya ridho, Allah ridho. Mardiyah gitu ya. Baik, irji'i, kembalilah kamu ila menuju Rabbiki Tuhanmu radiyatan, dalam kondisi, hal itu dalam kondisi ridho, mardiyah sekaligus diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Fa di sini maksudnya bukan jawaban atas syarat, bukan, tapi lalu setelah kamu kembali kepada Allah dalam kondisi ridho dan diridhoi, lalu masuklah kamu, pakai ya lagi, an-nafs, fi dalam ibadi. Ibad jamak dari abdun, tapi khusus untuk para hamba yang beriman bertakwa. Jamaknya abdun itu ibad dan abid. Kalau ibad itu jamak untuk orang-orang beriman bertakwa, hamba yang beriman bertakwa, ibad. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, Al-Furqan tuh. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu adalah bla bla bla. Itu menggunakan ibad. Kalau abid ada lagi. Wa mallahu bidzallamil lil 'abid. Tuhanmu tidak mungkin zalim kepada para hamba meskipun banyak dosa. Jadi kalau ibad itu iman bertakwa, kalau abid hamba-hamba Allah yang banyak dosanya. Di sini Allah sebutkan ibadi. Fadkhuli, maka masuklah kamu fi ibadi, dalam kelompok golongan hamba-hambaku yang beriman bertakwa. Oke. Nggak salah pilih, Pak.
Allah menggunakan kalimat ibad, artinya adalah hamba Allah yang baik gitu ya. Wadkhuli jannati, wa dan udkhuli, masuklah kamu, jannati, ke dalam surgaku. Baik, dari sisi redaksi insya Allah kita sudah kuasai semuanya. Sekarang kita gali lebih lanjut maknanya. Paling tadi kita penggal di tengah Pak ya. 27 sampai dengan 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi ridho. Hal itu dalam kondisi ridho. Mardiyah, juga diridhai oleh Tuhanmu. Maka masuklah ke dalam kelompok golongan hamba-hambaku yang soleh, yang baik, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini yang puncak yang paling kita inginkan ya Pak. Ya, Allah panggil kita ridho, Allah ridho, itu puncak kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik Bapak dan Allah, inilah ayat 24 sampai dengan 30 surah Al-Fajr ya, penutup surah Al-Fajr. Baik, kita kupas lebih dalam tafsirnya. Bentaran, disambi sedikit. Oke. Bentar Pak ya, biar sambil jalan. Oke. Dikit lagi. Sekarang kita lihat tafsirnya. Baik, sekarang kita bedah tafsirnya ayat demi ayat dari surat Al-Fajr ayat 24 sampai 30. Tafsir wa ba'da hadhi, ini tafsir yang kemarin kita kupas Bapak. Sebentar, sebelum kita pahami tafsirnya ayat yang terakhir, kita hubungkan dengan yang sebelumnya. Siap. Segini masih kelihatan nggak Pak? Kelihatan sih, tapi kurang baca ya. Masalahnya kekecilan bacaannya. Saya kededein dulu sedikit ya. Masya Allah, ini mah pepet, PDF. Coba yang kebaca. Ya, yang wordnya deh biar gampang lebih bacanya. Siap. Biar connect Pak, karena kita ketemunya sebulan sekali kan bahas ayat Al-Qur'annya ya, baca surah Al-Qur'annya. Siap, tambahkan sedikit lagi. Oke. Ngebut nih sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang gede. Nah. Wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashir, dan malam-malam yang 10. Waktu fajarnya fajar sidik biasa hari-hari, ada fajar yang lain, fajar Idul Fitri, fajar Idul Adha, dan seterusnya. Walayalin ashir, malam yang 10. Malam 10-nya masih ingat? 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam awal Idul Adha, 10 malam Muharram, hari ke-10-nya namanya Asyura. Wasyafi'i wal watr, demi yang genap maupun yang ganjil. Yang genap siapa? Makhluknya Allah semuanya berpasangan genap. Wal watr, witr adalah yang ganjil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walaili idza yasar, demi malam ketika berjalan. Malam itu tidak langsung otomatis kelam gelap gulita, tapi bertahap. Itu idza yasar. Lalu hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah hal itu pantas menjadi sumpah bagi orang yang hijr, punya akal. Hijr itu batu, itu orang yang punya akal dia tahu batu itu penanda. Nggak mungkin dia melanggar rambu. Batu itu penghalang, nggak mungkin dia tabrak gitu. Itu orang yang punya akal. Itu hijr maknanya. Lalu setelah Allah bersumpah dengan waktu fajar, malam yang 10, yang genap maupun yang ganjil juga dengan malam, itu sumpah bagi orang yang berakal wajar, pantas dijadikan sumpah karena pasti istimewa. Fajar istimewa, malam-malam 10 istimewa, dan seterusnya. Makhluk Allah juga semuanya istimewa. Setelahnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah mengajak kita berpikir tentang umat generasi sebelum kita, tentang kaumnya Nabi Ad. Siapa itu? Kaumnya Nabi Hud. Ya Pak, Iram Madzatil Imad, yakni penduduk kota Iram yang memiliki tiang-tiang pancang yang sangat tinggi. Di masanya itu adalah keajaiban teknologi di masanya. Belum ada keren, belum ada apa namanya? Benar keren ya.
tapi bisa membangun bangunan yang tinggi itu beradabannya kaum Ad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, tidak ada orang sebelumnya, tidak ada peradaban sebelumnya yang seperti itu. Wa Tsamud alladzina jabu syakhra bil wad, juga kaum Tsamud yang memahat istana di lembah-lembah. Wa Fir'aun dzil autad, yang dipahat ada bebatuan keras. Wa Fir'aun dzil autad, juga Fir'aun yang memiliki tiang-tiang pasak, yakni piramida-piramida. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud kaumnya Nabi Soleh. Kalau Nabi Soleh di Madain Soleh, sekarang wilayahnya dekat Jordania. Kalau kaum Ad, Yaman, gitu ya. Wa Fir'aun jelas di Mesir, memiliki tiang-tiang pasang, ya ini adalah para piramida. Alladzina taghaw fil bilad, mereka itu melampaui batas di muka bumi. Kita masih ingat taghaw itu artinya adalah meluap-luap, meledak-ledak. Kapan manusia itu meluap-luap, meledak-ledak? Ar-ra'ahu istaghna, di surah Al-Alaq, ketika dia melihat dirinya kaya, mampu, kuasa, punya jabatan tinggi, itu orang cenderung represif, namanya taghaw. Fa'aktsaru fihal fasad, akibatnya kemudian mereka banyak menghancurkan, merusak di alam bumi. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, lalu Allah timpakan kepada mereka cemeti azab. Sawta cemeti, cambuk azab, gitu ya. Kita tahu Fir'aun azabnya luar biasa, banyak sekali rangkaiannya gitu. Kaum Ad, kaum Samud Allah balik, Allah hancurkan dengan segala macam. Baik, ini sawtu azab. Inna rabbaka labil mirsad, Allah Tuhanmu itu maha menyaksikan detail. Mirsad itu pengintai, alat untuk mengintai juga mirsad. Hari ini kita punya teropong, itu mirsad, gitu ya, alat untuk mengintai. Jadi Allah tahu betul bagaimana perbuatan kita. Lanjut. Fa'amal insanu idza amtala rabbuhu fa'akramahu na'amu fayaqulu rabbi akraman. Ada sebagian orang yang ketika diuji oleh Allah Tuhannya dengan kemuliaan harta, fa'akramahu na'amahu, dapat nikmat, beragam nikmat, fayaqulu rabbi akraman, dia beranggapan bahwa ketika dia kaya, Allah sayang. Kalau kita kaya, kita berhasil, sukses, berarti Allah sayang. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Sebaliknya, kalau kita miskin, jatuh, bangkrut, PHK, berarti Tuhan nggak sayang sama saya gitu. Padahal tidak begitu. Karena Allah nyatakan jatuh bangunnya kita bukan menunjukkan Allah sayang atau benci sama kita, bukan. Semuanya ujian. Bapak sukses ujian, Bapak bangkrut juga ujian, dua-duanya ujian, gitu Pak. Ini poinnya, jangan sampai salah persepsi. Kalau orang kaya, berarti Tuhan senang sama dia. Enggak, belum tentu. Bisa jadi adalah tadarruj namanya ya, menjebak, akhirnya kemudian terperosok lebih dalam gitu, dan seterusnya. Jadi apa ini Pak maknanya? Maknanya adalah kalau kaya jangan sombong, kalau miskin jangan putus asa, sebab itu bukan pertanda kamu dibenci sama Tuhan, tidak gitu. Gitu, justru Allah lebih tahu mana yang lebih pantas untukmu saat ini gitu. Baik, kewajiban kita cuma berusaha saja. Lanjutnya, kalla balla tukrimunal yatim, kalau kalian menganggap bahwa kemuliaan itu terfokus pada harta, nikmat, rizki, maka kenapa kamu tidak memuliakan anak-anak yatim? Wala tahadduna ala ta'amil miskin, kalian tidak menganjurkan dirimu maupun orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kalimat redaksinya yang Allah pilih ta'am, bukan it'am. Ta'am itu makanan redaksional, it'am memberi makan. Jadi apa maksudnya nih? Jangan salah persepsi. Kalaupun kamu punya kemampuan, kemudian kamu santuni anak-anak yatim, atau kamu kasih makan mereka orang-orang miskin, jangan kamu berpikir bahwa itu yang ngasih makan kamu. Bukan. Allah menitipkan rizki mereka di dalam hartamu. Itu makanya bukan menggunakan kata ta'am. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Sebaliknya, kamu tidak memuliakan anak yatim, malah kamu cakar-cakaran berebut warisan. At-turas, warisan. Aklan lamma, so maruk-maruknya, habak semuanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian cinta mati sama harta. Saya kira ini tanpa kecuali Pak ya. Mal itu disebut mal, harta, karena mal itu menggelincirkan. Karena mal yamilu artinya adalah cenderung.
Kenapa disebut harta itu mal? Karena semua orang cenderung kepada harta. Maka harta disebut sebagai mal dalam bahasa Arabnya. Dan itu fakta memang ya. Zinatul hayatid dunya gitu ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Hati-hati jangan sampai kamu terlena dengan harta, dengan dunia, pangkat jabatan, kedudukan. Ketika bumi diguncangkan seguncang-guncangnya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhanmu datang dalam pengertian ketetapan Tuhanmu sudah Allah perlihatkan. Wal malaku saffan saffa, malaikat sigap berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannam, saat itu jahannam dihadirkan, dipertontonkan, ditunjukkan kepada orang-orang yang durhaka. Yauma idzi yatadzakkaru insan, pada hari itu manusia ingat sadar, tapi wa anna lahu dzikra. Sayangnya kesadaran di saat sudah di sana di alam baka terlambat sudah. Apa pentingnya lagi kesadaran di masa itu? Sebab waktu nanti di akhirat waktunya hisab, bukan waktunya ikhtiar, waktunya beribadah, menanamkan amal. Baik, rahullah, ini yang sudah kita pelajari kemarin sampai dengan 23. Nah, 24-nya bagaimana? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, orang-orang yang baru sadar ketika berada di akhirat tadi, menyesal dia. Andai aku dulu waktu di dunia bisa mempersiapkan atau mempersiapkan kehidupanku di akhirat ini. Cuma kan sudah too late, sudah terlambat. Baik, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kita baca tafsirnya. Oke. Yaqulu, mereka berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Mana yang lebih gampang? Ini saja. Biar enggak berubah. Oke. Yaqulu hadzal insan asyaqi. Orang yang celaka ini, orang yang rugi tadi, berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, andai aku dulu mempersiapkan hidupku di akhirat ini. Ayaqulu hina yara al-'adzab masilan amamahu. Mereka berkata itu ketika azab sudah di depan mata. Yaqulu ala sabil tahassur wa tafajju'. Merasa menyesal, rugi gitu, nggak ada taranya. Ya laitani qaddamtu a'malan sholihatan, andai dulu di alam dunia aku beramal soleh, li ajli hayati hadhihi fil akhirah, untuk kehidupan akhirat hari ini gitu. Falam li ta'lil wa quddimat amalan sholihan, dan seterusnya. Yaqulu fil mudhari. Fil mudhari itu maknanya adalah berulang-ulang mereka mengeluh menyesal. Fil mudhari itu present tense, berarti berulang-ulang penyesalan mereka sebutkan. Ya laitani namanya tamanni. Tadi saya sebutkan harapan yang tak mungkin terjadi. Andai bahasa kita. Ya laitani kuntu turaba. Andai aku dulu menjadi debu, menjadi tanah saja. Aku tidak harus mempertanggungjawabkan amal. Itu misalnya di amal yang lain. Itu laita. Qaddamtu li hayati, dulu saat di dunia aku beramal sebaik-baiknya untuk bekal akhiratnya. Andai. But it's too late. Kehidupan akhirat yang ke alam hari ini. Inilah qaddamtu, penyesalan mereka. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahada wa la yusiqu wasaqahu ahada. Fa yauma idzin ay fa fi hadzal yaum, pada hari ini, la yanfa'uhu an-nadm wala tahassur. Tidak lagi bermanfaat penyesalan dan kerugian, merasa rugi. Wala yu'adzibu 'adzabahu ahad, tidak ada yang mengazabnya seperti azabnya Allah, satu pun manusia pun, siapapun. Wala yusiqu wasaqahu ahadun, tidak ada yang ikatannya sekuat ikatan Allah Subhanahu wa taala, ahadun, satu pun. Wal wisaq ar-ribat alladhi yuqayyidu bihil asir, tadi ya, yang mengikat kerat itu namanya wisaq. Ay fa fi hadzal yaum la yu'adzib azab yu'adzibu la yu'adzibu ka azabillahi ahadun. Tidak ada yang azabnya seperti azab Allah di akhirat. Wala yusiqu wa qawisaqihi ahadun. Tidak ada ikatan sekuat ikatannya Allah Subhanahu wa taala satu orang pun, siapapun. Fadhamir fi qawlihi azabahu wa wasaqahu ya'udu ila Allah taala. Kata kembali, kata pengganti dari azabnya, ikatannya, nya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Walafzu ahad fa'ilun, isim adalah fa'il, pelakunya. Tidak ada manusia siapapun apapun yang azabnya maupun ikatannya sekuat ikatan dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke-25 26.
Saat itu tidak ada siksaan dan ketatnya ikatan sehebat siksa dan ikatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear? Lanjutnya. Ini ada di ayat yang lain, Pak. Nyambung di ayat yang lain. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Ini di surah Al-Maidah. Kan orang Yahudi minta ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Mereka minta bakak ayam, minta rendang, itu segala langsung blek dari langit gitu. Allah penuhi, Pak, di Al-Maidah. Tapi ini dengan konsekuensi. Kalau kamu masih durhaka lagi, maka azabku tidak akan sama dengan azab siapapun. Dibandingkan dengan makhluk manusia etnis manapun. Fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Tidak akan sama azab untuk kalian yang masih durhaka setelah Allah buktikan segala kebenaran itu dibandingkan dengan azab orang yang lain. Ini azabnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, summa khatama subhanahu as-surah al-karimah bihadhil bisyarah al-'azimah lil mu'minin. Setelah itu kemudian Allah menutup surah Al-Fajr ini dengan bihadhil bisyarah. Bisyarah itu adalah kebahagiaan. Nabi itu basyiron wa nadhiro, basyiro wa nadhiro, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Bisyarah kegembiraan. Al-azimah yang luar biasa dahsyat besar ya untuk lil mukmin, bagi orang yang percaya yang beriman. Faqala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi ini ayat-ayat terakhir 27 sampai 30 adalah ayat yang memberi kabar gembira kepada kita semua orang-orang yang beriman bertakwa yang sudah tumakninah hatinya, yang sudah tentrem ayem ajeng hatinya. Ini tumakninah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, ridho, engkaunya dalam kondisi ridho dan Allah meridhoimu. Lalu masuklah ke dalam hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Allah tutup surat ini dengan kabar gembira untuk orang yang beriman. Apa itu an-nafsul mutmainnah? Wan nafsul mutmainnah hiya an-nafs al-aminah minal khauf. Ini. Nafsu mutmainnah adalah nafsu jiwa yang aman dari rasa takut awil huzn atau sedih. Takut maupun sedih. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Bisa babi imaniha as-shadiq. Apa sebabnya dia merasa aman, merasa tenang, merasa nyaman, tidak takut, tidak sedih? Sebab keimanannya yang benar. Bisa babi imaniha wa amaliha as-sholih, dengan amalnya yang baik. Imannya benar, amalnya baik. Itu iman dan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Wal kalamu ala iradatil qaul ay yaqulu Allah ta'ala ala lisani malaikatihi. Melalui perantaraan malaikat Allah berfirman, ikraman lil mu'minin, memuliakan orang beriman. Inda wafatihim, ketika wafatnya. Bapak Ibu, kapan ini diucapkan? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, ridho dan engkau diridhoi. Kapan itu diucapkan? Saat menjelang ajal. Inda wafatihim, saat wafatnya. Namanya naza. Kalau bahasa kita naza. Naza'a itu dari kata bahasa Arab, Pak. Naza'a artinya lepas. Jadi lagi najah dia, bukan najah tapi naza'. Naza'a artinya lepas. Lepasnya ruh dari badan, namanya naza'. Gitu ya. Kita berharap saat naza' itu kita menjadi orang yang najah. Kalau najah ada alif bengkong di belakang, artinya adalah beruntung, selamat, berbahagia gitu. Ketika lepas ruh dari badan, kita menjadi orang yang beruntung, najah gitu. Kalau yang bahasa lepasnya ruh dari badan namanya naza', pakai ain, naza'. Baik. Nah, ketika wafat, Allah kirimkan malaikat untuk menenangkan jiwa kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho. Itu sebab Bapak, orang-orang yang soleh ketika ajal tersenyum. Karena dia sudah mendapatkan kabar dari malaikat. Gitu ya, kira-kira surga menantimu. Oh, betapa coba. Bidadari menantimu. Siapa yang gak senang gitu? Itu inda wafatihim. Au inda tamami hisabihim, juga bisa. Inda tamami hisabihim, saat sempurna hisabnya nanti di akhirat. Jadi pada saat ajalnya maupun saat
nanti setelah selesai proses seluruh hisab di akhiratnya, gitu. Masuklah ke dalam surgaku, kan berarti sudah prosesnya sudah selesai kan, gitu. Baik, ya ayatan nafsul aminah al-mutmainnah, wahai jiwa yang aman dan tentram, an-na'imah biruhil yakin, yang penuh kenikmatan dengan ruh keyakinan, al-wathiqah bi fadlillahi ta'ala wa rahmatihi, yang kokoh dengan fadilah Allah, kemuliaan Allah untuknya dan rahmatnya. Ini yang dimaksud al-nafsu al-mutmainnah. Baik, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, aman dari rasa takut dan sedih pada hari kiamat sebab iman dan amal soleh mereka di dunia. Ya, kalau pengen mendapatkan jiwa yang tenang, iman dan amal soleh kuncinya. Allah berfirman melalui perantara malaikatnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu ridho, dengan secara ridho dan diridhoi. Irji'i ila rabbiki alladzi khalaqaki, yang telah menciptakanmu, kembalilah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Wa anti radiyah tamamar ridha, engkau sendiri ridha, sempurna ridhamu, bima a'taki subhanahu min thawabin, dengan anugerah Allah dengan dalam bentuk pahala. Wa mardiyah tadi, mardiyun anki minhu ta'ala, dan sementara engkau juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bisa babi imaniki as-shadiq, karena imanmu yang benar, wa amaliki as-shalih, dan amalmu yang saleh. Oke, berulang. Selanjutnya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kembalilah pada Tuhanmu dengan penuh ridha sebab Allah ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku, ay fadkhuli fi zumrati ibadi as-salihin al-mardiyyin, masuklah kalian ke dalam hambaku yang soleh-soleh, yang penuh keridhaan. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, allati wa'adtuhum biha, yang aku janjikan kepada kalian sebelumnya. Wallati a'adadtuha lina'imihim ad-daim al-muqim, yang sudah aku persiapkan, aku persiapkan surga itu untuk hamba-hambaku yang mutmainnah itu penuh kenikmatan sempurna selama-lamanya, gitu. Ad-daim al-muqim, sepanjang masa. Baik, masuklah ke dalam golongan hambaku yang beriman bertakwa, dan masuklah ke dalam surgaku. Wa qad dzakara anna hadhil ayah wa qad dzakaru anna hadhil ayah karimah nuzilat fi sya'ni Utsman. Ini yang kita belum tahu apa asbabun nuzulnya, konteksnya. Menurut sebagian riwayat, ayat tadi, wahai jiwa yang tenang, itu ditujukan kepada siapa, Pak? Nuzilat fi sya'ni Utsman bin Affan. Namanya Utsman bin Affan, yakni khalifah ketiga, Abu Bakar, Umar, Utsman. Lamma tasaddaqa bi bi'ri Raumah. Utsman bin Affan pernah bersedekah dalam bentuk sumur mata air, namanya mata air Raumah, yang konon sampai hari ini masih ada. Itu wakafnya Utsman bin Affan, bahkan ditambah dengan kebun kurmanya, gitu ya, wakafnya Utsman bin Affan. Wahai jiwa yang tenang, itu orang yang banyak banget wakafnya, banyak manfaatnya untuk sesamanya. Satu diantaranya masa itu yang paling dibutuhkan adalah air, gitu. Gimana ceritanya, Pak? Ada orang Yahudi punya sumur, gitu kan, jahat banget, setiap hari dinaikin harga airnya. Kamu boleh nimba air di sini, 1 galonnya sekian, gitu. Nah, naik nyekek leher, gitu. Nabi kemudian kasih sayembara, para sahabat, siapa yang mau beli tuh sumurnya Yahudi itu, gitu. Utsman kemudian angkat tangan, saya ya Rasul, saya yang beli. Yahudi dinego, mahal banget. Tapi Utsman nggak mau kalah. Udah, berapa gue bayar, kan, gitu bahasanya, gitu. Lu jual, gue beli. Dibayar dengan harga mahal. Udah, licik Pak si Yahudinya. Besok begitu dibayar sama Utsman, saat itu juga kemudian air si sumur itu dibebaskan. Siapapun yang mau ambil, merdeka, nggak usah bayar, gitu kan. Si Yahudi merasa kecewa, aduh, kenapa gua jual ya, gitu kan. Dia ngadep lagi sama Utsman, Utsman sini, yang saya jual ini kan sumurnya, ya kan? Yang saya jual kan airnya, kata si Yahudi, kan yang saya jual kan airnya, ya kan? Sumurnya, gimana sih? Yang saya jual sumurnya, ya kan? Airnya numpang, gimana sih?
Salah, salah. Yang saya jual airnya, ya kan? Sementara sumurnya kan yang dijual ke air kan? Kan dia jualan air kan Pak ya? Nah, sumurnya milik saya, gitu. Gitu. Kata Yahudinya gitu. Osman nggak kalah diplomasi Pak. Atau kebalik ya, berarti air kali ya. Yang saya jual sumurnya, airnya punya saya. Kata Osman, kalau gitu ente mesti bayar sama saya. Kan sumurnya punya saya. Itu air montak di rumah di sumur saya. Licik dibayar licik lagi. Ada ceritanya begitu ya, itu Osman. Yang pasti ini akal bulus di akal dilawan lagi. Itu sedekahnya Utsman, itulah kemudian sababia Allah panggil Utsman ketika ajalnya, wahai jiwa yang tenang. Itu satu. Lalu yang kedua, waqilan nuzilat fi Hamzah bin Abdul Muttalib. Bisa ada juga riwayat yang lain, ini ayat turun kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah itu adalah panglima perang, pamannya Nabi yang jadi panglima perang. Adik-adiknya Abdullah tuh ada Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah. Yang tidak beriman Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib ya kan. Yang tidak beriman lagi, yang musuhan sama Nabi, Abu Lahab. Yang menjadi pejuang bersama Nabi, Hamzah. Saat Hamzah masuk Islam, hina istashhada, saat dia bersyahadat, ayat ini turun, wahai jiwa yang tenang. Itu Hamzah. Qala al-Qurtubi wa sahih annaha 'amma fi nafsi kulli mu'min mukhlisin ta'i'in. Kata Imam al-Qurtubi, konteks ayatnya mungkin berbicara tentang Utsman bin Affan. Bisa jadi konteksnya berbicara tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi sesungguhnya wahai jiwa yang tenang itu berlaku kepada siapapun. Orang-orang yang beriman, tulus keimanannya dan penuh ketaatan. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Kita semua termasuk berarti yes. Karena bagian dari ayat umum gitu ya, bukan dikhususkan kepada. Jadi kalau bahasa usul fikihnya tuh al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ada kaidahnya Pak. Pelajaran itu yang diambil adalah keumuman lafaznya. Wahai jiwa yang tenang, semua jiwa yang tenang. Bukan karena khususnya sebab. Sebabnya bisa jadi Utsman, sebabnya bisa jadi Hamzah pada masanya. Tapi itu berlaku universal kepada siapapun. Gitu. Baik, paling ujung sedikit lagi. Ya, menurut riwayat penutup surah ini kalau terkait dengan satu di antara dua peristiwa, Utsman bin Affan bersedekah sumur Raumah atau masuknya Islamnya pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Inilah ujung dari surah Al-Fajr. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang Allah panggil dengan panggilan begitu cinta dan kasih sayang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafs jiwa yang tenang, insyaallah. Baik, alhamdulillah, pas banget waktunya. Barangkali ada yang disampaikan sebelum kita tutup? Cukup lengkap ya, pas banget, alhamdulillah. Kembali semoga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua ujung akhir kehidupannya husnul khotimah ya Pak ya, min ahlil khair, golongan orang-orang yang baik, yang insya Allah jiwanya tenang menghadapi kematian, lebih tenang lagi ketika menghadapi hisab di akhirat kelaknya, dan insya Allah Allah ridho kepada kita, kitanya ridho kepada Allah, dan Allah ridhoi kita semua, insya Allah surga tempat kita. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.